anak-anakku, ya tentu saya menitik beratkan kepada anak-anakku kelas 6 yang akan keluar dari pondok ini, kelas 3 aliyah. Alhamdulillah kau sudah dicelup. Ya, kalau kain sudah diwantek, dicelup dengan warna Al-Quran, dicelup dengan warna sunnah Rasulullah, sekalian kau diangkat setelah dicelup. Oleh sebab itu bersyukurlah kau. Tidak salah dengan nama khairul ummah. Setelah anak-anakku dicelup dengan Al-Quran, dicelup dengan Rasulullah, sekarang kau diangkat lalu menjadi khairul ummah, sebagus-bagus ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Mengapa Allah memberikan gelar kepada umatnya, kepada umat Nabi Muhammad, memberikan gelar khairul ummah, sebaik-baik umat. Ukhrijat linnasi, yang dikeluarkan oleh Allah untuk menjadikan suri teladan kepada umat. Ingin tahu pedagang yang terbaik? Lihatlah umatnya Nabi Muhammad. Subhanallah. Mau lihat pegawai negeri yang terbaik? Lihatlah pegawai negeri yang beriman kepada Allah. Mau menjadi polisi yang terbaik? Lihatlah polisi yang beriman kepada Allah. Mau jadi tentara yang terbaik, khairul ummah, jadilah tentara yang beriman kepada Allah. Inilah Allah memberikan gelar kepada kita semua khairul ummah, sebagus-bagus ummah. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan oleh untuk manusia sebagai suri teladan. Ingin tahu pedagang yang baik? Lihatlah pedagang yang beriman kepada Allah. Mau melihat petani yang terbaik? Lihatlah petani yang beriman kepada Allah. Di mana fungsinya, mengapa Allah memberikan khairul ummah? Ta'muruna bil ma'ruf. Di mana saja kita berada, mesti kita ini amar ma'ruf. Di mana kita berada, mesti kita nahi munkar. Di mana kita berada, tidak melepaskan iman kita. Dengan 3 unsur ini maka kita menjadi khairul ummah, sebagus-bagus umat. Ukhrijat linnas. Kalau ingin tahu pelajar yang terbaik, lihatlah pelajar yang beriman kepada Allah. Ini semua jadikan suri teladan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka anak-anakku yang kau telah 6 tahun berada di pondok ini, engkau mendapatkan ilmu, baik ilmu Islam maupun ilmu dunia, karena Rasulullah tidak membedakan. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Siapa yang menginginkan dunia dengan ilmu, tentu dengan ilmu dunianya, ilmu teknologinya. Apa ilmu teknologi itu? Ilmu teknologi suatu ilmu yang mempelajari bagaimana merubah satu benda dari satu bentuk kepada bentuk yang lain untuk kesejahteraan manusia. Itu teknologi. Bicara teknologi tapi tidak tahu definisinya. Ilmu teknologi suatu ilmu yang mempelajari bagaimana merubah satu benda kepada bentuk yang lain untuk kesejahteraan manusia. Bagaimana merubah besi jadi mobil, besi jadi kapal terbang, besi bisa berenang di air dan bisa tenggelam di air dan bisa berlayar di permukaan air. Ini teknologi. Bila kita untuk tahu dunia yang harus mengetahui teknologi. Merubah batu kapur jadi semen, itu teknologi. Maka Allah memberikan SDM, sumber daya manusia yang punya akal. Allah berikan lagi kepada kita ini sumber daya alam yang begitu kaya. Mestinya di Indonesia sudah tidak ada orang sengsara. Pak Wakil Bupati,
Kalau kekayaan alam dikelola secara Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, bukan keadilan sosial hanya untuk 100 orang bangsa Indonesia. Kekayaan 100 orang bangsa Indonesia sama dengan kekayaan 270 juta bangsa Indonesia. Ini satu pemerasan di Indonesia ini. Coba baca daftar orang terkaya di Indonesia, hanya 20 orang. Yang duitnya jumlahnya 50 triliun ke atas. Kekayaan satu orang sama dengan kekayaan 100 juta bangsa Indonesia. Gila. Ini tidak ada keadilan sosial. Keadilan sosial itu kekayaan alam dikelola oleh pemerintah untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kesejahteraan orang asing. Maka saya ingat pidato Bung Karno, tapi saya bukan partainya Bung Karno ya. Ya cuman dari mana kata-kata yang indah itu saya ambil. Apa kata Bung Karno ketika itu? Hai bangsaku, kalau kekayaan alam ini belum mampu dikelola oleh kau, biarkan saja kekayaan alam itu sebagai celengan yang nanti harus dikelola anak cucu kita. Yang mengelola kekayaan alam itu harus anak cucu kita. Kalau kita belum mampu, biarkan saja sampai nanti anak cucu kita yang mampu. Apa pesan Bung Karno? Jangan kekayaan alam ini diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan sama investor asing, maka nanti bangsa Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di lubang padi dan akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Saya dari mana? Dari Pekanbaru lewat Pak Wakil Bupati. Bukan Wakil Bupati yang mewakili Bupati. Kanan kiri kelapa sawit tidak putus. Suatu keanehan dan keajaiban, orang yang tidur di bawah kelapa sawit tidak bisa menggoreng tempenya karena gak bisa minyak goreng. Otak mana yang bisa menerima? Hai pemerintah, di otak mana yang bisa menerima? Orang yang tidur di bawah kelapa sawit untuk goreng tempe harus antri minyak dan harganya melambung. Subhanallah, subhanallah. Apa yang dikatakan Bung Karno itu sudah terjadi. Kalau kekayaan alam ini batu bara, minyak, apapun saja kau serahkan sama investor asing, maka bangsa Indonesia akan menjadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi dan akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Terjadi apa tidak? Terjadi apa tidak? Ini Bung Karno, pidatonya tahun 55. Ya karena saya ini alhamdulillah Profesor M. Ari termasuk yang hidup dalam segala zaman. Bung Karno jadi presiden seteran makmun segini. Yang saya lawan waktu itu Bung Karno dua hal. Satu, barisan tani mau dikasih senjata. Yang kedua, land reform. Orang tidak boleh punya tanah lebih dari 3 hektar. Lebih 3 hektar di Jawa diambil. Kasihkan kaum tani, kaum proletar. Itu saya tentang zaman Bung Karno. Zaman Soeharto saya tetap, fungsi saya tidak berubah, amar ma'ruf nahi mungkar. Datang presiden yang siapapun sampai yang sekarang Bapak Jokowi Supran Makmun, tugasnya tidak berubah. Tugasnya amar ma'ruf nahi mungkar, bukan oposisi. Nggak ada ajaran Islam yang oposisi, itu tidak ada. Ketika dulu Nahdlatul Ulama partai politik, Pak, mungkin Bapak tidak tahu ketika itu partai politik itu. Tahunya sudah jam dia Nahdlatul Ulama. Tahun 71
1971 Sultan Makmuni juru kampanye Partai NU dan saya masuk di Pekanbaru. 3 kali saya kampanye waktu itu. Yang saya teringat itu kampanye di sebuah pasar di pinggir sungai. Nggak tahu sekarang di mana pasar itu, saya sudah nggak tahu. Pasar di pinggir saya kampanye hidup NU, hidup NU, hidup NU. Tahun 71. Tidak menyangka kalau 50 tahun yang akan datang saya akan kembali juga ke Pekanbaru. Mulai tidur di hotel, hotelnya atapnya seng, gak ada AC, kipas angin. Itu hotel di Pekanbaru yang paling bagus waktu itu. Belum seperti sekarang. Nah itu saya teringat pidato Bung Karno ini. Jangan diserang kekayaan alam. Dalam Undang-Undang Dasar Pemilihan Pasal 31 itu pun dinyatakan kekayaan alam dikelola oleh pemerintah, bukan dikelola oleh bangsa asing. Saya peringatkan sama pejabat-pejabat ini, karena mereka anak sekolahan pejabat sekarang ini tidak tahu sejarah barangkali. Ya ternyata dalam rancangan undang-undang pendidikan mudah-mudahan tidak jadi. Nama madrasah itu hilang, sudah nggak ada. Ini menteri yang sekarang berarti dia tidak kenal sejarah menteri ini. Bahwa yang namanya madrasah ibtidaiyah, yang namanya pondok pesantren adalah pendidikan nasional yang paling tua di Indonesia. Sebelum ada TK, ada SD, ada SMP, ada SMA, ada perguruan tinggi, pendidikan yang paling tua di Indonesia adalah pondok pesantren dengan madrasah ibtidaiyahnya. Apa menteri tidak tahu? Bukan marah, nahi mungkar, memperingatkan saya. Masa madrasah lalu mau dihilangkan? Tapi ini masih jadi perdebatan. Untung ketahuan Pak. Kalau seandainya nggak bocor, nanti jam 1 malam sedang orang tidur jadikan keputusan pemerintah. Sering pemerintah bikin keputusan jam 1 malam. Lagi untung bocor. Ya karena bocor, tentu kita heran kok bisa ya pendidikan madrasah dia kok terhapus dari Negara Kesatuan Republik, kok bisa ya? Saya bukan untuk sombong-sombongan. Ini fakta. Pondok pesantren dengan madrasah ibtidaiyahnya termasuk pendidikan nasional yang tertua sebelum ada pendidikan yang seperti sekarang ini. Belum ada TK, belum ada SD, belum ada SMP, belum ada SMA, belum ada perguruan tinggi. Pondok pesantren sudah ratusan tahun sejak zaman Belanda berdiri. Masa ini mau dihilangkan? Nah ini saudara-saudara. Maka inilah pesan Bung Karno itu mahal kalau bagi saya. Tapi apa pejabat-pejabat pemerintah masih ingat pesan Bung Karno ini? Saya ulang pesan Bung Karno. Kekayaan alam kalau tidak bisa dikelola sendiri, biarkan saja sebagai harta celengan yang nanti akan dikelola oleh anak cucu kita untuk kesejahteraannya. Kekayaan alam jangan diserahkan kepada investor asing. Kalau kekayaan alam diserahkan kepada investor asing, kata Bung Karno, nanti bangsa Indonesia akan jadi ayam yang mati kelaparan di lumbung padi dan akan menjadi itik yang mati kehausan di sungai. Maka generasi kita sekarang ini supaya menyadari, maka SDM-nya harus kita tingkatkan, sumber daya manusianya. Sumber daya alamnya cukup. Alhamdulillah kita menjadi negara, sebenarnya negara yang terkaya di dunia itu Indonesia Pak. Mengapa? Tanahnya apa yang tidak tumbuh? Pak Usman, apa yang tidak tumbuh? Buah apa yang tidak ada? Kalau Eropa punya apel, kami punya apel. Eropa punya anggur, kami punya anggur.
Tapi Eropa belum tentu punya Cipedak, belum tentu punya sawu, belum tentu punya salak, belum tentu punya duren. Alangkah kayanya kita ini. Mestinya kalau kita ini sehat, tidak ada impor buah-buahan dari luar negeri. Nggak ada. Mengapa mereka masih impor jeruk? Mengapa jeruk Medan, jeruk Pontianak, jeruk Garut tidak dikembangkan, tidak dibudidayakan, sehingga tidak perlu beli jeruk dari Cina yang kering-kering itu? Betul atau tidak? Betul. Pernah kan makan jeruk Cina yang bukan dengan plastik merah itu, yang di dalamnya airnya sudah nggak ada? Jeruk Medan bagus, jeruk Pontianak bagus, itu dikembangkan. Apel di Malang dikembangkan, anggur di Bali, Jawa Timur, Probolinggo, anggurnya kembangkan, tidak perlu beli anggur di luar negeri. Ini aneh bin ajaib. Indonesia ini impor kedelai dari Amerika. Ya, tempe yang Bapak makan itu kedelainya dari mana? Amerika. Kalau ke Amerika kita impor Boeing 747 Pangkas. Kalau kita dari Amerika impor MiG-16 pesawat tempur, wajar. Itu impor kedelai. Yang menanamnya gampang di Indonesia, lahannya ada. Nah, disinilah saudara-saudara, supaya kita, generasi kita, tingkatkan SDM-nya, sumber daya manusianya. Dan Islam mengarah pada kedua-duanya. Man laisa minna man taraka dunya li akhiratihi wala akhiratahu li dunya. Tidak termasuk golonganku orang yang meninggalkan urusan dunianya karena sibuk dengan akhiratnya. Dan tidak termasuk golonganku orang yang meninggalkan akhiratnya karena sibuk dengan bisnisnya. Sholatnya ditinggal, perintah Allah ditinggal, larangan Allah dilanggar. Tidak termasuk golonganku orang yang meninggalkan urusan dunianya karena sibuk dengan akhiratnya. Dan tidak termasuk golonganku orang yang meninggalkan akhiratnya karena sibuk dengan dunianya. Hatta yusiba minhuma jami'an, sampai dia ditimpa oleh kedua-duanya. Apa kedua-duanya? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tolong carikan ajaran yang lebih indah daripada Islam. Carikan. Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ini yang dicari oleh kita. Nah, maka SDM perlu ditingkatkan. Kata Pak Habibie, bukan kata saya ya, kata Pak Habibie, besi 1 ton dikirim ke Bogor, balik ke Jakarta cuma jadi pacul, jadi golok, ya, jadi patang, itu paling tersudah. Tapi besi yang 1 ton ini kita kirim ke Jepang, balik ke Indonesia jadi Toyota, jadi Mazda, besinya sama. Besi 1 ton kita kirim ke Jerman, balik ke Indonesia jadi Mercedes, jadi BMW yang teknologinya jauh lebih tinggi dari Jepang. Besinya sama 1 ton. Besi 1 ton tadi dikirim ke Douglas, Amerika Serikat, pulang ke Indonesia menjadi Boeing 747. Sudah naik dari Jakarta ke Jeddah, membawa 500 orang, 500 koper, 500 tentengan terbang di atas. Besi yang dikirim ke Douglas sama dengan besi yang dikirim ke Bogor, 1 ton sama beratnya. Bedanya di mana? Bedanya di sini. Di SDM-nya itu bedanya. Di situ bisa meraba besi, bisa terbang dengan ketinggian 11 km dari permukaan laut. Subhanallah, teknologinya. Jerman bisa bikin besi berjalan di dalam air, kapal selam. Besi bisa berjalan di atas air, kapal penumpang.
Subhanallah, itu namanya ilmu teknologi, suatu ilmu yang mempelajari bagaimana merubah satu benda dari satu bentuk pada bentuk yang lain untuk kesejahteraan manusia. Alhamdulillah, di sini pun diajarkan ilmu agama, diajarkan. Maka anak-anakku, setelah engkau dicelup selama 6 tahun, dicelup dengan warna Al-Quran, dicelup dengan warna hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sekarang kau diangkat dari celupan 6 tahun, dikeluarkan oleh Kiai Mursyid. Kau sudah saya cuci 6 tahun, sudah saya celup kau 6 tahun. Sekarang saya keluarkan kau untuk berkembang di masyarakat, sehingga kuntum khairu ummah, engkau sebagus-bagusnya. Maka anak-anakku, hargailah ilmumu, hargailah dirimu, jangan minta dihargai. Hargailah orang lain, jangan minta dihormati. Hormatilah orang lain. Orang yang minta dihargai, orang yang tidak berharga karena masih minta untuk dihargai. Orang yang berharga tidak minta lagi dihargai. Oleh sebab itu anak-anakku, jangan minta dihargai, hargailah orang lain. Jangan minta dihormati, hormatilah orang lain. Orang yang dihargai oleh orang itu orang yang berjasa. Kau tamat dari Pondok Khairul Ummah, barangkali kau bisa bahasa Arab, kau bisa bahasa Inggris, kau bisa baca kitab, mau baca Fathul Qorib, mau baca Fathul Mu'in, mau baca Riyadhus Shalihin. Mungkin kau bisa, kau terjun ke masyarakat. Tapi sadarlah, engkau belum berbuat apa-apa di masyarakat. Kalau kau belum berbuat apa-apa di masyarakat, jangan minta apa-apa. Tidak akan diapa-apakan, karena kamu belum apa-apa. Dengan kata-kata apa ini, sedangkan kau terjun ke masyarakat belum apa-apa. Jangan minta apa-apa, tidak akan diapa-apakan. Mengapa? Karena engkau belum apa-apa. Ya enggak apa-apa. Ini dengan kata-kata apa tapi cukup mendalam itu. Orang yang dihargai orang yang sudah berbuat. Seorang ustadz, katakan di kaki sebuah gunung, ilmunya cuma Al-Quran, ngajar orang Al-Quran, ribuan masyarakat bisa baca Quran dengan baik. Ustadz itu yang perlu dicium tangannya, karena dia sudah berjasa membuat ribuan masyarakat bisa baca Al-Quran dengan itu. Orang yang perlu dihargai. Maka kau jangan minta dihargai, tapi saya minta hargailah dirimu. Kalau kamu belum menghargai dirinya, apalagi orang lain mau menghargai. Hargailah dirimu, bukan berarti minta dihargai. Bagaimana kau menghargai dirimu? Hargailah dirimu dengan akhlakmu. Jaga akhlakmu di tengah-tengah masyarakat. Insya Allah Ananda Jamur saya tidak pernah bikin iklan di televisi, tidak pernah bikin iklan di surat kabar atau di majalah. Anak-anakku inilah sebagai iklan. Kalau ingin tahu Pondok Pesantren Khairul Ummah, lihatlah alumninya. Tidak usah berkampanye, Kiai. Kalau ingin tahu bagaimana Khairul Ummah, lihatlah alumninya. Bagaimana di masyarakat berakhlak. Hargailah dirimu dengan akhlakmu. Kalau kau hargai dirimu dengan akhlakmu, jaga akhlaknya. Kesopananmu terhadap masyarakat, kesopananmu terhadap orang yang lebih tua, kesopananmu terhadap gurumu, jaga akhlaknya. Kalau kau berakhlakul karimah, berarti kau telah menghargai dirimu. Insya Allah, walaupun kau tidak minta dihargai, insya Allah orang akan menghargaimu karena akhlakmu. Hargai dirimu dengan cara berpakaian. Ya, pakaiannya bagus-bagus ini.
Sudah bayar belum? Nggak kredit. Hargailah dengan pakaianmu. Dikatakan ustadz, dikatakan kiai, pakaiannya jaga. Jangan kau punya ilmu agama bagus, tapi berpakaian tidak dijaga. Misalnya, lalu pakai celana blue jean yang dengkulnya dilubangi. Ada. Lalu pakai kaos yang kelernya macam-macam, di depan ditulis I love you. Walaupun kamu ilmunya tinggi, agamanya tinggi, saya yakin tidak dihargai oleh orang. Masuk ke masjid dengan celana blue jean, pakai kaos I love you, orang masjid tidak akan menghargai kau. Kau tidak menghargai dirimu. Hargai dirimu dengan pakaianmu. Pakai sarung, pakai kemeja, pakai peci, pakai sorban, masuk masjid. Kau telah menghargai dirimu dengan pakaianmu. Jadi banyak menghargai diri itu. Hargai dirimu dengan akhlakmu. Hargai dirimu dengan pakaianmu. Seandainya saya masuk ke Pekanbaru, turun dari pesawat, Pak Usman nyambut, saya pakai celana blue jean, lalu saya pakai kaos tulisannya I love you bahasa Inggris, nggak pakai peci saya. Kira-kira Pak Usman kecewa nggak ketika menyambut saya sebagai ulama besar pakaian seperti di kantor kecewa? CT. Pasti kecewa. Kok nggak ibu kiai? Sudah pakai celana blue jean, kaosnya condang-celoteh, tulisannya I love you, nggak pakai peci lagi. Pasti kecewa. Sesuai dengan pakaiannya, boleh bermodel, tapi tetap dalam keadaan sopan. Hargailah dirimu dengan pakaianmu. Hargailah dirimu dengan akhlakmu. Hargailah dirimu dengan kesopananmu. Biar bagaimanapun anak-anakku, engkau sendiri tempatnya ilmu. Engkau 6 tahun punya ilmu Al-Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, Masya Allah. Engkau betul-betul jadi tempatnya. Hormati ilmu itu dengan tempat yang bagus. Biar singkong goreng dengan mentega, kalau tempatnya di atas piring yang bersih, di atas meja yang bersih, tentu akan dihargai orang. Biar itu namanya roti enak, tapi tempatnya di tempurung kotor di tepi jalan, tidak akan dihargai orang roti itu. Ilmumu tidak akan dihargai orang. Kalau engkau sebagai tempatnya ilmu, kau tidak menghargai ilmu. Nah, ini kepada anak-anakku. Anak-anakku, kau sudah digembleng 6 tahun. Nanti kau terjun ke masyarakat, apa masuk ke perguruan tinggi, dan saya anjurkan masuk perguruan tinggi jangan hanya ke UIN saja, jangan hanya ke universitas negeri saja, tapi masuk semuanya. Universitas negeri Gajah Mada masuki, Universitas Indonesia masuki, yang di Riau Universitas Riau masuki, AMN Akademi Militer masuki, Akademi Kepolisian masuki, Akademi Angkatan Laut masuki, Akademi Angkatan Udara masuki, teknologi masuki, pertanian masuki, UN Universitas Islam masuki. Jangan terlalu difokuskan kepada Universitas Islam Indonesia saja, ke situ persilahkan. Tapi ada yang masuk ke Akademi Militer, masuk Akademi Kepolisian, Masya Allah, Masya Allah. Kalau sekarang anak Khairul Ummah ini masuk ke Akademi Angkatan Darat, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, Akademi Kepolisian, insya Allah 20 tahun yang akan datang kita akan penuh dengan jenderal-jenderal yang datang dari pondok pesantren. Ini saya kasih motivasinya ini. Karena biasanya Pak, kalau sudah pesantren, IAIN, pesantren, UIN,
Yaitu ke situ betul, tidak saya salahkan. Kan tadi dikatakan, laula nafar min kulli firqatin ta'ifatun minhum yatafaqahuna fid-din. Ada sekelompok saja yang belajar agama, satu kelompok saja. Jangan sampai tidak ada, harus ada sekelompok umat yang mempelajari agama. Itu cukup sekelompok ini nanti yang akan mengajarkan kelompok yang lain. Yang lain kemana? Yang lain ke pertanian, yang lain kepada militer, yang lain kepada teknologi. Sehingga nanti pada satu saat kita di Indonesia sudah punya profesor doktor dalam ilmu teknologi, profesor doktor dalam ilmu ekonomi, profesor doktor dalam ilmu pertanian, mempunyai jenderal angkatan darat, mempunyai jenderal angkatan laut, mempunyai jenderal angkatan kepolisian. Alangkah indahnya Indonesia ini. Kalau saya ini ya orang orator dan orang provokator. Iya, saya akui, saya orator, saya provokator, tapi saya gunakan orator saya ini kepada yang positif. Saya gunakan provokator apa? Wah, provokator ini untuk yang positif, bukan provokator yang negatif, bukan untuk berontak, tapi saya memberikan motivasi. Yang saya bisa memberikan motivasi kepada yang positif. Oleh sebab itu, dalam kesempatan ini saya minta anak-anakku ke UIN, persilakan. Universitas Islam Negeri di Pekanbaru, Universitas Riau, masuki. Jurusan apa? Jurusan ekonomi, jurusan hukum, jurusan kedokteran. Masuk lagi akademi militer. Sehingga kita mempunyai kader-kader. Insya Allah, kalau apa yang saya katakan dilaksanakan oleh seluruh pondok pesantren yang ada di Indonesia ini, insya Allah nanti 20 tahun yang akan datang tidak kekurangan jenderal, tidak kekurangan profesor doktor dalam segala macam ilmu pengetahuan. Alangkah hebatnya Islam ini. Maka itu anak-anakku, sekali lagi, hargai dirimu dengan ilmumu, dengan akhlakmu. Hargai dirimu dengan pakaianmu yang sopan di tengah-tengah masyarakat, dengan akhlakmu. Dan anak-anakku, engkau yang sudah dicuci 6 tahun, jadilah kau makhluk hidup. Ini kata-kata saya, jadilah kau makhluk hidup, jangan jadi makhluk mati. Makhluk mati itu diam, tidak bergerak, tidak tumbuh, tidak berkembang. Makhluk mati, batu namanya. Kau jangan jadi makhluk mati, kau jadi makhluk hidup. Hidup itu tumbuh, hidup itu bergerak, hidup itu berkembang. Itulah namanya makhluk hidup. Kau di tengah-tengah masyarakat jangan jadi makhluk mati, tidak bergerak, tidak berubah, tidak berkembang. Subhanallah, subhanallah. Ini pesan saya. Kau jangan jadi makhluk mati, jadilah kau makhluk hidup. Ciri-cirinya makhluk hidup bergerak, ciri-cirinya makhluk hidup tumbuh, ciri-cirinya makhluk hidup berkembang. Jangan menjadi makhluk mati. Jangan milih-milih pekerjaan, asal diridhoi oleh Allah kerjakan. Ini jadikan asal pekerjaan itu diri dalam kerjakan. Tidak usah milih kerja, harus mengajar di perguruan tinggi. Saya akan profesor doktor, saya nggak mau ngajar di pondok pesantren. Saya akan profesor doktor, saya belum mau mengajar di perguruan tinggi pasca sarjana. Tamatan pondok pesantren, jangan ada pikiran seperti itu. Engkau nanti jadi profesor doktor, suruh ngajar di mana saja siap. Ngajar di Tidaiyah siap, ngajar di Sanawiyah siap, ngajar di Aliyah siap, di perguruan tinggi siap, di pasca sarjana siap. Jangan milih-milih mengajar dimanapun kau sebarkan ilmumu, hatta dari taman kanak-kanak sampai tingkat pasca sarjana. Ya, ada kupingnya. Hah? Ada kupingnya. Ecapkan kata-kata saya. Jangan jadi makhluk mati, jadi kau makhluk hidup. Kau telah direbus di pondok ini 6 tahun, dibakar, dinyalakan,
dengan segala disiplinnya. Jadilah kau ikan hidup, jangan kau jadi ikan mati. Kalau kau jadi ikan mati, nasibnya tergantung kepada situasinya. Ikan mati, Pak Usman, kalau dikasih garam asin, Pak Usman. Ayam mati, ikan mati dikasih asam kecut, dikasih gula manis, itu ayam mati atau ikan mati. Kau jangan jadi ikan mati, jadi kau hidup ikan hidup, hidup di laut, yang diminum air laut, yang nempel di kulitnya air laut, tapi nyatanya ikan tongkol tidak ada yang asin. Ada ikan tongkol asin? Tidak ada. Setelah mati baru asin dia. Setelah mati baru kecut dia dikasih cuka. Kau sebagai generasi Islam, jadilah kau ikan hidup dengan iman yang kokoh ahli sunnah wal jamaah. Jangan terpengaruh dengan ajaran yang menurut ahli sunnah wal jamaah tidak benar. Jadilah kau ikan hidup, tidak bisa terpengaruh oleh peradaban yang tidak benar. Kau bertahan dengan akidah Islamnya, itu namanya ikan hidup. Walaupun hidup di laut bertahun-tahun, tapi dia tidak mau asin, tidak terpengaruh dengan situasi dan kondisinya, karena mempunyai satu pendirian yang kokoh, mempunyai iman yang kokoh, yang tidak bisa diombang-ambingkan oleh siapapun saja. Itulah namanya ikan hidup. Jangan jadi ikan mati. Sekolah ke Amerika, pulang ke Pekanbaru, peradabannya lebih Amerika daripada orang Amerika. Banyak yang jadi ikan mati. Sekolah ke luar negeri, kembali ke Indonesia, bukan membawa ajaran yang benar, kadang-kadang membawa ajaran yang sesat. Itu namanya karena kau menjadi ikan mati, mudah dipengaruhi. Tapi kau sebagai santri, jadilah kau ikan hidup yang tidak terpengaruh oleh situasi dan kondisi sekitarnya. Kalau itu tidak sesuai dengan ajaran Islam, jadilah kau ikan hidup. Inilah anak-anakku, kau nanti terjun ke masyarakat. Di masyarakat kau nanti akan mendapatkan bermacam-macam aliran-aliran. Di antaranya yang akan saya sebut, yang kau pasti nanti akan bertemu dengan namanya makhluk liberalisme. Makhluk liberalisme ini dohirnya manis, tapi menghancurkan agama. Saya uraikan, liberalisme ini datangnya dari barat, bukan dari Quran. Itu bahasa Inggris. Liberalisme itu free from restraint, bebas dari segala ikatan. Jadi manusia ingin bebas daripada segala ikatan. Sejarah yang saya baca, mengapa barat itu menjadi liberal, apa sebabnya barat itu menjadi liberal. Kita cari, pelajari, oh sebabnya barat jadi liberal, karena di antara mereka pada abad pertengahan banyak yang trauma dengan ajaran agama mereka. Di antara mereka, tidak semua. Mereka trauma dengan kekuasaan gereja pada tahun 500 Masehi. Bukan gereja sekarang sudah lain, sudah berubah. Gereja tahun 500 Masehi itu kekuasaannya Masya Allah, menguasai agama, menguasai ekonomi, menguasai politik, menguasai ilmu pengetahuan. Barang siapa yang bertentangan dengan gereja, maka dihukumin kafir, harus dibunuh, halal darahnya. Itu keadaan gereja di abad 2, di abad pertengahan, yang disebut oleh sejarah barat itu the Dark Age, abad ke-8. Nah, kalau orang sudah dihukum mati, hukumannya tidak manusiawi ketika itu. Maka maaf pada gereja sekarang, saya cerita gereja 500 tahun, 1000 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu, yang dieksekusi dengan 3 cara.
Dihukum mati dengan digergaji, kayak menggergaji kayu, manusia dibelah dua. Saya punya gambarnya, saya punya fotonya, saya punya gambar gergajinya. Kalau tidak digergaji, dibakar hidup-hidup. Seorang ahli antropologi, seorang ahli astronomi bernama Galilei dan bernama Bruno. Bruno itu dihukum mati, dibakar hidup-hidup. Kenapa? Dia ilmunya bertentangan dengan gereja. Gereja pada waktu berpaham bahwa semua planet yang ada di langit ini berputar mengitari mahkotanya Paus Paulus. Itu keyakinan mereka. Bruno tidak. Bulan berputar mengitari bumi, bumi dan bulan berputar mengitari matahari, matahari dengan satelitnya berputar. Nah, karena dia bertentangan, dihukum mati, subhanallah, dan dibakar hidup-hidup. Di Inkuisisi, nama lembaga mereka pada waktu itu bernama Inkuisisi. Itu kalau orang mau dihukum mati, mereka memelihara harimau. 3 harimau dipelihara di penjara. Kalau ada orang yang mau dieksekusi hukuman mati, harimau tidak dikasih makan 3 hari. Begitu harimau lapar, dilemparkan orang yang dihukum mati itu, dirobek-robek oleh harimau itu, dimakan. Melihat situasi seperti ini di antara bangsa Eropa trauma. Di antara mereka ada trauma terhadap kitab sucinya. Yang tidak trauma, dia persilakan. Di antara mereka ada yang berpikir kitab suci saya yang asli itu mana? Yang firman Allah kepada Nabi Isa untuk disampaikan kepada umat yang mana? Injil yang ada sekarang ini, dia sudah bercampur dengan perkataan Nabi Isa, bercampur dengan perkataan pendeta-pendeta pada waktu itu. Injil Matius ditulis oleh orang bernama Matius, Injil Lukas ditulis orang yang bernama Lukas, Injil Yahya ditulis orang bernama Yahya, Injil Markus ditulis orang bernama Markus. Redaksi tidak sama. Di antara mereka ada yang berpikir mana yang asli. Ini jelas tulisan orang-orang. Ada yang tidak trauma dengan doktrin, pokoknya inilah kitab suci kau terima. Nah, ada yang trauma. Ada yang trauma dengan sosoknya Yesus Kristus. Yang tidak trauma ya banyak. Yang trauma banyak. Mengapa trauma? Yesus Kristus Tuhan, apa anak Tuhan, apa manusia biasa, apa fiktif? Di kalangan mereka terjadi itu. Kalau dikatakan Tuhan, kok datangnya langit dan bumi sudah ada. Berarti Tuhan ini tidak membuat langit dan bumi. Simbollah bermacam-macam trauma. Yang tidak trauma dia terima sebagai doktrin. Ada Injil yang dilarang, namanya Injil Barnabas, ditulis oleh orang yang bernama Barnabas. Mengapa ini Injil dilarang? Karena isinya mirip Al-Quran. Mereka trauma. Mereka trauma ketika Vatikan, Paulus Gereja Vatikan mengeluarkan surat pengampunan. Orang yang berdosa datang ke gereja, ngaku segala dosanya, bertaubat, saya tentu beri surat pengampunan. Loh, kok yang mengampuni gereja, kok bukan Tuhan Bapa? Misalnya, ada yang trauma seperti itu. Karena mereka trauma seperti itu, timbullah waktu itu 2 kelompok. Kelompok yang satu berontak, yang dipimpin oleh Martin Luther. Martin Luther itu mau dibunuh. Dia lari ke Jerman, dilindungi oleh penguasa yang ada di Jerman. Akhirnya dia melahirkan agama baru yang namanya agama Protestan. Antara Katolik dengan Protestan saling bantai-membantai, saling bunuh-membunuh. Itu terjadi. Nah, yang tidak trauma ingin membebaskan diri dari agama. Lahirlah namanya liberalisme. Kebebasan adalah hak asasi manusia. Seorang tokoh daripada liberalisme bernama Harvey Cox, dalam bukunya yang saya baca, apa kata Harvey Cox ini? Liberalisme tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Subhanallah.
Apakah tokoh-tokoh Islam tidak membaca sejarah ini? Mengapa di antara tokoh Islam ada yang liberal? Apakah tidak membaca sejarah ini? Perkataan Humphrey Cox bahwa liberalisme ini tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Karena agama ini dianggap membelenggu. Agama itu dianggap membatasi kebebasan. Manusia harus bebas dari segala ikatan. Free from restraint. Jadi kalau tujuannya untuk membebaskan manusia dari asuhan agama, berarti tujuannya untuk membinatangkan manusia. Hanya binatanglah yang bebas dari agama. Nah ini tujuannya. Maka selalu saya memandangkan di Indonesia, liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan akhlak. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan Pancasila. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Liberalisme di Indonesia harus dibatasi dengan agama. Liberalisme yang tanpa batas itu sama dengan membinatangkan bangsa Indonesia. Sekarang sedang berproses pembinatangan ini. Bagaimana? Hah? Paham ini? Paham yang saya katakan ini? Ya kalau bebas dari asuhan agama, ya jadi binatang, jadi ayam. Ayam tuh, kenal ayam nggak bu? Paling kurang ajar itu ayam. Coba ayam bertelur, telurnya 6. Kita tuh merang, netes. Di antaranya 6 telur itu ada yang jadi ayam jago, gede. Ibu kandungnya dikawin. Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Kurang ajar enggak? Siapa? Ayam. Telur 6. Pak Profesor ngerem, netes. Di antaranya jadi ayam betina. Gede. Ayah kandungnya kawin dengan anak kandungnya. Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar apa tidak? Kurang ajar. Siapa? Ayam. Loh kita bangsa Indonesia mau diayamkan, bangsanya mau dikambingkan. Seperti bangsa Eropa. Di Eropa itu berzina itu bukan pidana, Pak Usman. 3 bulan 3 tahun. Kalau istri orang selingkuh dengan suami tetangga, suaminya tidak terima. Engkau sudah tahu kan saya suamimu. Mengapa kau selingkuh dengan laki-laki itu? Dan laki itu sudah punya istri. Depan pengadilan dia menjawab, saya senang dengan dia, dia senang dengan saya, dan saya mau dengan dia, dan dia mau dengan saya. Ketok palu, bebas. HAM. Mau Pak Usman HAM seperti itu? Mari kita waspadai bangsa ini. Jangan kita jadi ayam apa, jadi ikan mati. Datang peradaban dari barat, ditelan saja. Saya pelajari dari mana ini datangnya makhluk ini. Kok lalu ada makhluk kebebasan dan asasi manusia? Maka selalu saya serukan, liberalisme di Indonesia persilakan dengan syarat dibatasi dengan agama, dibatasi dengan Pancasila, dibatasi dengan Undang-Undang Dasar 45. Kalau liberalisme tanpa akhlak, liberalisme tanpa Pancasila, tanpa Undang-Undang Dasar 45, berarti liberalisme itu dalam proses, dalam rangka pembinatangan bangsa Indonesia. Kira-kira bapak-bapak, dengan logika ini, saya pidato juga pakai logika Pak, pakai sekat-sekat saya. Bukan dengan emosi untuk ditunjuk oleh saudara. Allah menciptakan surat makhluk bukan untuk semau gue. Apa bahasa? Ustaz, betul itu. Semau gue itu besar. Pakan barunya apa? Hah? Semau gue juga. Semau gue itu bahasa Betawi itu. Bahasa Betawi itu yang jelas. Allah ciptakan surat makhluk tidak untuk semau gue. Allah ciptakan surat makhluk bukan untuk sakarbi dewe. Ada orang Jawa enggak?
Ada orang Jawa nggak? Apa? Ya. Allah ciptakan Syukur Makmur bukan untuk semau-maunya. Allah ciptakan Syukur Makmur untuk menjalankan perintah Allah dan untuk menjauhi larangan Allah. Dan Syukur Makmur tidak pernah trauma dengan perintah Allah, tidak pernah trauma dengan larangan Allah, tidak pernah trauma dengan akidah tauhid. Akal sehat saya menerima bahwa dalam Islam itu cuma ada pencipta, ada yang diciptakan. Ada khalik, ada makhluk. Selain khalik namanya makhluk. Selain pencipta namanya makhluk. Artinya yang diciptakan. Kita tidak pernah menyembah kepada yang diciptakan. Saya tidak pernah menyembah pohon, karena pohon itu ciptaan Allah. Daripada saya menyembah pohon, saya sembah yang bikin pohon. Saya tidak pernah menyembah matahari. Daripada saya menyembah matahari, saya sembah yang menciptakan matahari. Saya tidak pernah menyembah bulan. Daripada saya sembah pencipta bulan. Saya tidak mentuhankan manusia. Dan tidak pernah saya sujud kepada manusia. Saya sujud kepada yang menciptakan manusia. Akidah ini rasional, masuk di akal. Kalau akalnya sehat, kita cuma percaya pada pencipta. Yang menciptakan pasti tidak sama dengan yang diciptakan. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yakul lahu kufuwan ahad. Laisa kamitslihi syai'un. Ini akidah Islam bahwa pencipta tidak mungkin sama dengan yang diciptakan. Kalau yang diciptakan sama dengan yang diciptakan, mana bedanya pencipta dan yang diciptakan kalau sama? Seorang penjahit bikin celana, bikin baju. Apakah tukang jahit sama dengan celana? Kalau tukang jahit disamakan dengan celana, masih tukang jahitnya marah. Kurang ajar lo, gua disamakan dengan celana. Allah pencipta alam semesta, Allah murka. Kalau ciptaannya itu didudukkan sekedudukan dengan Allah, namanya syirik. Kita tidak pernah trauma dengan akidah kita. Kita tidak trauma dengan Al-Quran. Al-Quran itu pasti firman Allah. Sesuatu yang dikatakan firman Allah, ciptaan Allah, pasti tidak bisa ditiru oleh manusia. Datangkan sarjana-sarjana sastra Arab di Timur Tengah. Tolong bikinkan bahasa kayak bahasa Al-Quran indahnya. Al-Quran itu bukan bahasanya Nabi Muhammad. Al-Quran bukan iramanya bangsa Arab. Al-Quran khusus irama Allah yang tidak bisa ditiru oleh siapapun saja. Persilakan anak-anakku, bacalah kitab-kitab yang berbahasa Arab. Tolong baca kayak Al-Quran lagunya. Nah, belajar kira-kira Rasidah. Coba. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Al-Maqul. Nggak bisa. Biar bahasa Arab loh. Tidak bisa dibaca seperti Al-Quran. Biar Fathul Mu'in, biar Fathul Qorib, biar kitab Ihya. Tidak bisa dibaca seperti Al-Quran. Hanya Quran punya irama tersendiri yang tidak bisa dikuasai oleh siapapun saja. Iramanya kalau yang paling indah, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Idas sama'um fatarat wa idal kawakibun tafarat wa idal biharu fujirat wa idal kuburu buksirat alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Ya, yang orang Melayu yang ahli pantun, nanti saya jawab dengan pantun bahasa Arab. Saya nggak mau kalah dengan orang Melayu. Saya kalah dulu, Pak. Ya, pertemuan pantun saya nggak bisa mengeluarkan pantun. Tapi saya ancam nanti terakhir saya akan keluarkan pantun bahasa Arab. Quran dibaca bahasa Arab, dibaca depan tidak bisa, Pak. Apalagi korek-korek kita yang tadi bacanya tuh Masya Allah bagus. Coba ambil kitab Ihya, baca kayak Quran. Coba ambil kitab fikih Fathul Mu'in, baca kayak Quran. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa. Karena irama ini bukan irama manusia. Iramanya Allah. Gak bisa ditiru. Dan Allah yang sudah menyatakan, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi.
Ini Allah menantang sejak 1400 tahun yang lalu. Sampai detik ini masih berlaku tantangan ini. Kalau kau ragu-ragu dengan Al-Quran, kalau kau bikin sepotong surat Al-Quran yang seperti Al-Quran iramanya, tidak akan bisa siapapun saja dari sastrawan Arab di Timur Tengah. Bahasa 1400 tahun yang lalu masih menjadi bahasa yang paling indah di masa modern ini. Mana ada bahasa seperti itu kalau tidak karena ciptaan Allah. Coba bahasa Melayu, saudara ya Pak Usman, tolong baca buku-buku bahasa Indonesia sebelum tahun 20, sebelum tahun 1920 ke belakang, zamannya Sultan Ali Sabana. Baca itu bahasa Indonesia yang ada ardan, artian, sahdan, sudah nggak ngerti generasi sekarang itu. Itu bahasa itu zaman balai pustaka, Profesor. Dibaca sekarang sebanyak yang nggak ngerti. Tapi bahasa Al-Quran yang 1400 tahun yang lalu, bahasa yang paling indah, diakui oleh sastrawan Arab. Tidak trauma dengan kitab suci kita. Kita tidak trauma dengan perintah Allah. Nah, maka lahirlah di barat yang trauma, yang tidak trauma ya tidak. Yang trauma melahirkan liberalisme, kebebasan adalah hak asasi manusia. Tujuannya, kata Humphrey Cox, orang Amerika, tujuannya liberalisme untuk membebaskan manusia dari asuhan agama. Supaya manusia tidak lagi beragama, tidak terikat dengan ajaran agama, bebas. Lahirlah sekularisme, bahwa agama tidak mengatur kehidupan manusia. Kehidupan manusia diatur oleh manusia sendiri. Agama itu hanya di masjid, sujud, tahlilan, marhabanan, mauludan, bungkus berkat, pulang, selesai. Itu Islam. Di luar masjid tidak ada Islam, tidak ada agama. Ini paham sekularisme yang memisahkan agama dengan kehidupan manusia. Ya tentu 100% bertentangan dengan Islam. Islam mengatur secara kehidupan manusia, mengatur rumah tangga, mengatur berbangsa, mengatur bermasyarakat, mengatur soal ekonomi, mengatur soal politik, politik yang sopan, politik Al-Quran. Maka kalau para ulama sayang sama RKI, saatnya para ulama bicara politik, tapi politik Al-Quran, politik sunnah Rasulullah, bukan politik yang seperti sekarang ini penuh dengan kebohongan, jatuh menjatuhkan, fitnah memfitnah. Ini politik setan. Lahirlah yang namanya pluralisme. Semua agama sama, semua agama benar, semua umat beragama masuk surga. Karena semua agama tujuannya ke surga. Jadi semua umat beragama masuk surga. Lalu saya tanya, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga juga. Surganya sama. Milih yang mana? Milih yang sholat subuh? Goblok. Tapi saya katakan, yang sholat subuh masuk surga, yang tidak sholat subuh masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Hah? Jujur otaknya pakai kok. Milih yang mana? Hei, anak putri, milih yang mana kok? Milih yang tidak sholat. Yang puasa Ramadan masuk surga, yang tidak puasa Ramadan masuk surga. Surganya sama. Milih yang mana? Ya pilih yang tidak puasa. Inilah pemurtatan secara logika. Ini pemurtatan secara logika. Untuk memurtadkan semua umat Islam, katakan semua agama sama, semua agama masuk surga, agama apapun saja masuk surga. Yang sholat masuk surga, yang tidak sholat masuk surga, yang puasa masuk surga, yang tidak puasa masuk surga. Supaya murtad generasi muda ini. Ini cara mereka pemurtadan. Saya bilang cara yang halus, dengan logika yang halus. Kalau kita tidak sadar. Nah, inilah pluralisme. Dalam Islam itu, anak-anakku, ajaran Islam yang mengajarkan toleransi. Tidak ada toleransi yang melebihi ajaran Islam. Islam mengajarkan saling hormat, menghormati antar umat beragama.
saling harga menghargai antar umat beragama, hidup rukun antar umat beragama, hidup bergotong royong antar umat beragama. Tapi bukan berarti membenarkan agama, membenarkan semua agama hukumnya murtad kafir, masuk radikal karena mengkafirkan. Yang saya kafirkan siapa? Yang saya kafirkan orang kafir. Saya tidak mengkafirkan orang yang tidak kafir. Yang kafir saya kafirkan. Masa radikal? Nah ini sekarang akan kamu hadapi di masyarakat ini nanti. Semua agama sama, semua agama benar. Subhanallah. Tolong carikan ajaran agama apapun saja di kitab suci mereka. Seperti di kitab suci Al-Quran. Ini bukan Sukron Makmun ngarang tentang toleransi. Allah yang menyatakan, la tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwali ilmin. Ini Allah yang berfirman, hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina, engkau jangan mencela orang-orang yang menyembah kepada selain Allah, karena mereka nanti akan menghina Allah. Timbullah permusuhan di antara kamu tanpa ilmu. Tolong carikan di kitab suci yang lain yang kayak gini bunyinya. Saya ulang sekali lagi, dalam kitab suci Al-Quran, tolong cari dalam kitab suci yang lain tentang kerukunan umat beragama. La tasubbul ladina yad'una min dunillah fayasubbullah adwan biwali ilmi. Hai orang-orang yang beriman, engkau jangan menghina orang-orang yang menyembah kepada selain Allah. Nanti mereka akan menghina Allah, timbullah permusuhan tanpa ilmu. Subhanallah, subhanallah. Itulah Islam. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu agamamu, persilakan. Agamaku agamaku. Ini toleransi. Lakum dinukum waliyadin ini. Lakum dinukum, agamamu agamamu. Agamamu. Karena apa? Waktu itu Rasulullah didatangin oleh orang kafir khusus. Ayo Muhammad, supaya kota Mekah ini aman, gini aja dah. Saya ikut agamamu 1 minggu. Nanti minggu depan kau ikut agama saya, menyembah Lata wal Uzza. Nabi tidak menjawab. Datang lagi orang kafir Quraisy. Ayo Muhammad, begini aja lah, sama-sama aja. Kalau engkau sholat, saya sholat seperti engkau. Tapi kalau nanti kami menyembah Lata wal Uzza, engkau dengan pengikutnya sembah Lata wal Uzza. Ayo bersama-sama aja. Rasulullah tidak menjawab. Datang lagi memaksa. Sudah begini aja lah, gantian tiap tahun. Tahun ini saya ikut agamamu, tahun depan kamu ikut agama saya. Persilakan baca dalam Asbabun Nuzul surat Al-Kafirun. Itu ada sebabnya turunnya surat Al-Kafirun. Akhirnya Rasulullah tidak menjawab, Allah kasih jawaban. Katakan Muhammad kul, ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir. Nah, ada tokoh Islam mau menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Lucu, yang ngomong tokoh Islam. Saya katakan kumpulkan 100.000 profesor doktor untuk menghilangkan kata-kata kafir di Indonesia. Selama Quran dibaca oleh bangsa Indonesia umat Islam, pasti kata-kata kafir tidak bisa dihapus. Berapa puluh kali Quran menyatakan kafir. Ya ayyuhalladzina kafaru, hai orang-orang yang kafir. Nanti kita robah, ya ayyuhalladzina non muslim. Mau diganti? Tidak bisa, dan kafir itu bukan menghina. Kalau yang ngerti bahasa Arab, kafir kan udah arti ada yang mengingkari, ada yang menutup. Allahumma kafir anhum sayyi'atihim. Ya Allah, bukan kafir kan, ya Allah, tutuplah dosa-dosa kami. Orang kafir itu orang yang menutup hatinya. Karena hatinya dia tutup, segala macam dalil tidak bisa masuk. Allah sebut, hai orang-orang kafir, katakan oleh engkau Muhammad dengan tegas,
Ya ayyuhal kafirun, hai orang-orang kafir, saya tidak menyembah apa yang kau sembah, dan kau tidak menyembah apa yang saya sembah, dan saya bukan penyembah kepada apa yang kau sembah, dan engkau pun bukan penyembah kepada apa yang saya sembah. Agamamu agamamu, agama saya agama saya. Subhanallah, toleransi. Di dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong carikan yang lebih toleransi. Waman ada demikian, fakultu hosmahu, idaman kutu hosmahu sampai idaman kiamat. Barang siapa yang menyakitkan orang-orang non-muslim yang hidup rukun dengan orang Islam, hidup damai dengan orang Islam, tidak pernah mengganggu Islam, tidak pernah memerangi Islam, orang kafir semacam itu wajib dilindungi oleh umat Islam. Barang siapa yang menyakiti orang-orang kafir ini, maka sayalah musuhnya, kata Rasulullah. Kalau saya musuhnya, nanti saya musuhi pada hari kiamat. Waman ada dimian fakot adani. Barang siapa yang menyakiti orang-orang non-muslim, yang mereka hidup rukun dengan orang Islam, hidup damai dengan orang Islam, kau sakiti, berarti kau telah menyakiti saya, kata Rasulullah. Tolong carikan toleransi yang lebih dari ini dalam agama lain. Tolong carikan. Mana kitab sucimu? Ini kitab suci saya. Boleh kan begini? Masa nggak boleh? Saya cuma menawarkan. Nah inilah sudah sama ke anak-anakku sebagai penutup. Ya saya ini kalau bicara lupa. Kalau sakit juga lupa saya. Jadi kalau saya sakit-sakit sedikit, suruh pidato aja sembuh. Iya, bisa saya flu sedikit, batuk, suruh pidato aja, pakai pidato. Hilang flu saya. Kayak ini hilang itu. Gak sadar saya bahwa kaki saya ini harus dijaga. Karena ini spare part-nya Bu. Spare part bikiran Jerman. Jadi yang bergerak begini nih Bu, engselnya itu bikinan Jerman Pak. Tulang yang asli diambil oleh dokter, disimpan oleh anak saya itu. Entah di mana, di lemari mana disimpannya tulang saya itu. Yang kayak undi-undi itu, yang masuk di pangkal itu diambil oleh dokter. Karena sudah keropos, tak mungkin dipakai. Ya, keropos pantas Bu. Mengapa pantas? Insya Allah di depan saya ini, saya paling tua. Bapak Ibu, saya paling tua. Nggak ada Pak Usman itu muda itu. Nggak ada yang lebih tua dari saya. Saya ini sudah umur 82 tahun lebih. 82 tahun lebih. Istri saya mungkin sudah 75 tahun. 75 tahun. Saya 82 tahun. Jadi kata dokter, ini nggak bisa dipakai Pak. Kalau terpaksa dipakai bisa saja saya ikat dulu dengan kawat yang kuat. Tapi mungkin kembalinya itu nunggu 2 tahun lagi atau 3 tahun lagi. Jadi pakai selama 2 tahun nanti ya di atas roda saja. Pakai kursi. Tapi kalau saya ganti, kata dokter, insya Allah kayak 2 bulan nggak usah pakai tongkat. Karena keputusan dokter jantung, keputusan dokter paru-paru, dokter ginjal, semuanya dokter, ada 5 dokter memutuskan operasi ganti onderdil. Ya sudah, diganti onderdil. Jadi di sini ada besi putih yang kayak onde-onde itu, lalu dikasih ikatan besi lagi ke bawah sepanjang 18 cm untuk ngikatnya. Nah, saya harus hati-hati berjalan. Nah, saya selama 1 minggu, Bu, dengkul saya nggak boleh ketemu dengkul ini oleh dokter. Harus dipakai yang bantal di tengahnya. Kata dokter, kalau ketemu bahaya, Kay. Nanti copot yang sininya. Jadi saya lurus gitu dulu. 1 minggu. Nggak bergerak sama sekali. Luruskan ini aja. Alhamdulillah, di rumah sakit tidak lama, kurang 1 minggu. Saya keluar dari rumah sakit. Setelah keluar dari rumah sakit, ya saya dijaga oleh beberapa ustaz. Selama 1 minggu saya turun naik
dari tempat tidur harus direndeng. Kalau nggak direndeng nggak bisa. Nah, setelah kira-kira 1 minggu, saya bisa turun sendiri dari tempat tidur, terus langsung ke kamar mandi, tapi nggak bisa balik. Kalau balik di pagi itu nggak bisa diangkat. Kalau turun kan, yang diturunkan gampang. Nah, sudah selama 1 minggu, saya bisa turun sendiri, ke kamar mandi sendiri, bisa balik sendiri ke tempat tidur. Cuman belum begitu kokoh. Lalu ketika itu saya pakai tongkat, kakinya 4, kayak kanguru. Alhamdulillah, pakai itu tidak lama, tidak sampai 1 minggu, saya ganti 1 tongkat. 1 tongkat tidak sampai 1 minggu, saya lepas. Alhamdulillah. Menurut dokter 2 bulan, tapi ternyata 1 bulan saya sudah nggak pakai tongkat. Lebih cepat. Dokter bilang 2 bulan, tapi ternyata 1 bulan saya sudah berjalan tanpa tongkat. Sehingga ketika saya tanggal 15 Februari cek ke dokter, saya nggak pakai tongkat, dokter itu heran. Loh, nggak pakai tongkat, mana tongkatnya? Nggak pakai dok. Loh, nggak sakit? Enggak. Ngilu? Enggak. Ya sudah, diperiksa oleh dokter lagi, difoto lagi. Udah, alhamdulillah, oke. Posisinya tetap tidak berubah. Cuman selama 1 tahun ini tolong hati-hati berjalannya, karena nanti kalau tergelincir kaki kanan ini keluar, ya dioperasi lagi, dibelah 20 cm. 20 cm kan panjang, jahitannya di sini. Jadi sekarang saya begini nih Bu, paha saya nih, engselnya bikinan Jerman. Dokter tentu untuk supaya saya tidak kecewa, dokter bilang sudah pakai, jangan khawatir, walaupun ini diganti dengan spare part bikinan Jerman, tapi insya Allah nanti akan sama dengan aslinya. Itu benar, dokter harus berkata begitu kepada saya, supaya saya tidak pesimis, supaya saya optimis. Tapi saya tetap yakin, mana bisa bikinan Jerman disamakan dengan bikinan Allah. Ternyata ya juga tidak sama. Tidak sama. Wow, lebih bagus bikinan Allah. Ketika bikinan Allah, saya mau kemana saja, paha saya bebas. Mau nyipak bola pun bebas. Kalau ini jangan coba-coba dibikin sepak bola. Mesin militer yang sini. Jadi saya harus berjalan lurus ini, teratur. Nah itulah keadaan paha saya ini. Lalu Profesor Dr. Ari bersama dengan Ananda Mursyid datang ke rumah, ngerayu saya untuk datang ke sini. Saya bilang, masa tega saya dipotong ke Pekanbaru, kaki masih begini, sudah pakai insya Allah dengan rayuan maut, ya saya ikut. Ya sudahlah, kata saya. Lalu diminta untuk sampai ke terminal, itu nggak usah ke terminal, ya ini saja sudah terpaksa saya. Nah kalau nanti saya sehat, barangkali setengah tahun lagi atau 1 tahun lagi, bolehlah ke Tembilahan. Tapi ke Tembilahan saya minta, kalau dulu jalan air aja, jangan jalan darat, jalan daun dari sini ke sana, 7 jam. Paha saya ini kan jalan angin agak terasa gitu ya. Kalau ke sini ya sebenarnya agak terasa, tapi kalau kayak kursi tanya gimana? Enggak apa-apa, sehat. Adanya enggak, itu gembirakan dia. Saya yang tahu minumnya ya saya. Enggak, gak usah nyesel. Saya masih ke situ Bondo kemarin. Halal bihalal saya di situ Bondo, Jawa Timur, di Malang, di Madura. Masih tidak tahu saya. Tapi yang gitu tidak seperti dulu. Melangkah pun masuk rumah itu saya harus hati-hati kaki saya dan sampai kepleset ke tangan. Ini yang paling nggak boleh ke sini. Sampai sekarang itu jangan silang begini ke kaki kita. Yang dilarang dokter itu silang. Kalau gini nggak apa-apa. Kalau silang jangan. Maka saya nggak berani ini naik ke sini. Kalau ini naik ke sini, yang undi-undi ini keluar. Undi-undi keluar. Dikembalikan, nanti operasi lagi. Inilah barangkali penjelasan saya. Alhamdulillah
kepada anak-anakku, pesan-pesan saya, pesannya Kiai Mursyid tadi, pesan-pesan daripada Bapak Wakil Bupati yang mewakili Bupati, itu supaya dicamkan, supaya dijadikan bekal untuk hidup. Yang saya jangan ingat, gak usah banyak-banyak, jangan jadi makhluk mati, jadilah kau makhluk hidup. Makhluk hidup itu bergerak, tumbuh, berkembang. Jangan kau jadi ikan mati, jadilah kau ikan hidup yang tidak mudah terpengaruh dengan peradaban-peradaban kafir. Kau tetap pegang peradaban Islamnya kayak ikan hidup di laut. Walaupun yang diminum garam, yang nempel di kulitnya garam, tapi tidak ada ikan tongkol asin. Bila punya pendirian, itulah kau sebagai generasi, dan jaga nama pondokmu, jaga nama pendidikanmu. Orang akan simpatik dengan khairul ummah itu tergantung kepada alumninya. Kalau alumninya menjadi suri teladan, insya Allah putra-putra kita akan tumpah ke khairul ummah. Kalau alumninya tidak menjadi teladan, ya mungkin orang meninggalkan pondok khairul ummah ini. Oleh sebab itu, anak-anakku, kau sebagai alumni, jaga nama pondokmu, jaga nama keluargamu, jaga nama kiaimu, jaga nama pesantrenmu, jaga nama dirimu dengan akhlakmu dan pakaianmu yang sopan dan hormat kepada orang lain. Sekian, kurang lebihnya saya minta maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.